Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar IPS kelas 7, materi pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Setelah saya jelaskan, seperti biasa kalian catat di buku catatan IPS, jangan dicampur dengan buku lainnya. Pengaruh dari interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Jadi tanpa adanya interaksi sosial, tidak mungkin ada kehidupan bersama. Bertemunya antara orang perorangan atau kelompok dalam pergaulan hidup akan menghasilkan suatu kelompok sosial yang hidup bersama, yang membutuhkan suatu aturan, sehingga melahirkanlah lembaga untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. Lembaga sosial atau disebut juga pranata sosial, yaitu suatu sistem norma atau aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan norma yaitu petunjuk hidup yang berisi perintah dan larangan. Norma terdiri dari norma agama, kesopanan, hukum, kesusilaan. Ada 4 tingkatan norma. 1. Cara atau usage, yaitu norma yang menunjuk kepada suatu bentuk perbuatan sanksi yang ringan terhadap pelanggarnya. 2. Kebiasaan atau folksway, yaitu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. 3. Tata kelakuan atau mores, yaitu kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur. 4. Adat istiadat, yaitu tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat yang mengikat para anggotanya. Apabila dilanggar, sanksi keras akan didapatkan dari masyarakat. Fungsi lembaga sosial antara lain sebagai pedoman untuk bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi masalah di masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan, memberikan pedoman bagi masyarakat dalam kontrol sosial atau pengendalian sosial. Selanjutnya, jenis-jenis lembaga sosial. Yang pertama, A. Lembaga keluarga adalah kelompok orang yang dipersatukan oleh suatu ikatan pernikahan, pertalian darah yang membentuk suatu rumah tangga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi melalui perannya masing-masing. Fungsi lembaga keluarga di sini ada fungsi reproduksi, fungsi proteksi, fungsi ekonomi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi pengawasan sosial, fungsi pemberian status. Coba diperhatikan di situ ada keterangannya. Selanjutnya, jenis lembaga sosial yang kedua, lembaga agama adalah lembaga yang mengatur kehidupan manusia dalam kaidahnya, dalam kehidupan keagamaannya. Diperhatikan juga di sini ada fungsi lembaganya, ada juga setiap agama di Indonesia memiliki lembaga keagamaan. Kalau Islam itu Majelis Ulama Indonesia atau MUI, ada juga Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jenis lembaga sosial yang ketiga yaitu lembaga ekonomi adalah lembaga yang mengatur pemenuhan kebutuhan barang dan jasa bagi masyarakat. Di sini juga ada terdapat fungsi lembaga ekonomi. Diperhatikan. Jenis lembaga sosial yang keempat, lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan merubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Di sini juga terdapat fungsi dari lembaga pendidikan dan juga lembaga pendidikan. Jenis lembaga sosial yang kelima yaitu lembaga politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Di sini juga terdapat lembaga politik dan fungsi lembaga politik. Sampai di sini materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.